Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Trinitas artinya Tuhan itu tiga? Mohon pencerahannya. Terima kasih pertama Pak John dari Paroki Santo Ignatius. Mengapa Trinitas? Apakah itu bermakna Tuhan itu tiga? Ini memang kesalahpahaman yang sudah begitu begitu parah lah istilahnya itu. Maka sebetulnya untuk menembus itu ya dengan dialog. Salah satu yang Bapak sampaikan itu rumusan yang menurut saya cukup sederhana, meskipun tentu tidak berhenti sampai di situ, ya. Sebab begini, kalau misalnya kita membaca dalam teks kitab suci, seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Di sini ada semacam paralelisasi bahwa roh Allah itu rohnya Allah sendiri yang berdiam kekal dalam diri Allah bersama dengan Sang Firman, kan begitu. Namun segala perumpamaan apapun tentang Tritunggal itu kan selalu mengandung keterbatasan. Karena kalau pribadi manusia itu kan terbatas. Jadi misalnya antara kita, ya wujud kita dengan roh kita, dengan pikiran kita kan tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena itulah manusia kesepian. Tapi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah, firman-Nya dan rohnya itu bisa berkomunikasi. Itu yang namanya perikoresis, saling mendiami satu sama lain. Maka disitulah misteri itu mengungkapkan tentang keabadian Tuhan. Allah itu kasih misalnya. Kalau Allah itu kasih, berarti kasih Allah itu sekekal Allah dong. Karena kasih itu kan memiliki objek. Harus ada objek. Ada yang masih, ada kasih, dan ada yang dikasih. Lah kalau kasih itu tidak kekal, berarti kasih Allah bertepuk sebelah tangan. Lah siapa yang dikasih Allah? Ya manusia. Ya malaikat lah. Malaikatnya belum ada. Manusianya belum ada, yang dikasih siapa? Yang dikasih ya Sang Firman. Lah itulah misteri Yohanes pasal 17 itu. Ya makanya Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan itu adalah sebuah pusat-pusat kesadaran dalam diri Tuhan yang nantinya terpaksa kita sebut sebagai persona. Sekalipun kata person dalam bahasa Inggris itu kan sebetulnya sudah rusak itu. Ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa itu kan akhirnya yang dulunya dimaknai sebagai pusat kesadaran secara metafisik, ya, metaphysical personality menjadi psychological personality. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu paling tidak secara dasar ya seperti itu. Cuman kalau itu didiskusikan lebih lanjut, masih perlu diperdalam lagi bagaimana Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dalam relasi kekal yang saling berkomunikasi, yang itu tidak bisa diterapkan untuk makhluk siapapun. Tuh. Terus yang kedua, tidak ada pikiran sebersit pun oleh para bapak gereja di awal yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi yang terpisah, itu tidak pernah ada. Itulah sebabnya ketika Tertullian terpaksa menggunakan terjemahan hipostasis dengan persona, tres personae itu, maka ditambahkan dengan diskresi non separati, distingsi non divisi. Agar apa? Agar pribadi yang dimaknai untuk Tuhan itu tidak sama dengan pribadi ciptaan yang terpisah dengan segala keterbatasannya. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.